Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang pertama yang berjudul Identifying Critical HR Practice Impacting Employee Perception and Commitment During Organizational Change. Yang melatar belakangi jurnal pertama ini adalah disebabkan oleh perubahan lingkungan sektor bisnis yang disebabkan oleh berkembangnya globalisasi. Permasalahan perubahan ini mencakup kondisi pasar, demografi, keragaman tenaga kerja, inovasi teknologi, meningkatnya fokus bisnis pada konsumen dan kualitas produk, kekurangan talenta, serta perubahan ekonomi. Dari semua permasalahan ini, hasilnya menyebabkan perusahaan atau bisnis ini harus mengubah strategi bisnisnya agar bisa terus bertahan dan menyesuaikan lingkungan bisnisnya. Namun, pada faktanya, tidak semua perusahaan atau bisnis ini berhasil mengimplementasikan strategi barunya. Sekitar 70% upaya perubahan ini gagal untuk diterapkan. Salah satu penyebab utamanya ini disebabkan oleh permasalahan pada sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Hal ini karena strategi bisnis ini memerlukan sumber daya manusia sebagai penggerak dari strategi bisnis itu, sehingga HR ini memiliki peran penting untuk mengubah perilaku karyawan agar bisa mendukung strategi bisnis ini dapat berjalan. Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa perilaku karyawan ini terbentuk karena dipengaruhi oleh persepsi terhadap praktik HR. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengetahui praktik HR seperti apa yang dapat mempengaruhi persepsi dan komitmen pada karyawan. Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan literatur review untuk mengidentifikasi praktik HR kritikal yang mendukung perubahan organisasi. Nah, setelah itu akan dilakukan pengujian seputar dampaknya terhadap persepsi dan juga komitmen para karyawan untuk berubah. Nah, keluaran dari penelitian ini akan berupa model konseptual yang dapat digunakan untuk penelitian berikutnya ataupun para praktisi dalam memberi arahan bagi praktik HR selama masa perubahan organisasi. Setelah menjelaskan bagian tujuan, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu untuk menyusun sebuah model mengenai peran HR sebagai pembuat perubahan atau change enabler. Nah, hal itu dilakukan dengan cara menggabungkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu. Kemudian, sampel dari penelitian ini ditarik dari ABCD list yang telah memuat 2.767 judul jurnal yang pada akhirnya mengerucut menjadi 133 jurnal setelah disortir melalui database online ProQuest dan juga telah memenuhi syarat dipublikasi dalam bahasa Inggris dalam kurun waktu tahun 1998 hingga tahun 2013. Nah, model penelitian yang dibangun dalam penelitian ini menghubungkan peran praktik HR selama masa perubahan organisasi dengan perilaku karyawan, faktor-faktor organisasi, dan komitmen karyawan untuk berubah. Nah, untuk menguji model tersebut, peneliti menyebutkan bahwa persepsi karyawan itu dapat diperoleh melalui kuesioner, dan untuk tingkat komitmennya sendiri bisa menggunakan kuesioner dari penelitian terdahulu, yaitu dari penelitian Mayer dan Allen pada tahun 1997. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 6 praktik HR kritikal yang dapat membentuk persepsi positif pada karyawan selama perubahan organisasi berlangsung. Di antaranya adalah budaya, kepemimpinan, integrasi lintas fungsional, pelatihan, komunikasi, dan teknologi. Kemudian kita bahas dari yang pertama, yaitu budaya. Budaya ini dianggap menjadi landasan penting dalam membentuk sikap karyawan, sehingga praktik HR ini harus merancang strategi yang membentuk budaya organisasi yang mendukung perubahan. Praktik HR juga membutuhkan peran kepemimpinan untuk mensosialisasikan strategi dan tujuan bisnis kepada karyawan, sehingga karyawan ini memiliki arah yang jelas dan mengetahui bagaimana strategi bisnis perusahaan ini. Selanjutnya, selain peran kepemimpinan, juga ada integrasi lintas fungsional. Integrasi lintas fungsional ini adalah suatu proses di mana individu dan fungsi organisasi yang lain ini saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini integrasi lintas fungsional ini dapat membantu meningkatkan partisipasi karyawan
dan juga dapat membantu meningkatkan komitmen pada karyawan untuk mencapai tujuan organisasi bersama-sama. Selanjutnya adalah pelatihan. Nah, pelatihan ini juga merupakan praktik HR yang penting karena ketika kita menerapkan strategi baru, maka karyawan ini juga harus dilatih agar karyawan ini bisa terbiasa dan menyesuaikan, di mana karyawan ini juga tidak kebingungan dan mengerti bagaimana dia harus bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi merupakan faktor praktik HR yang penting lainnya, karena dari komunikasi ini dapat menciptakan lingkungan organisasi yang saling mempercayai. Jadi, HR harus membangun sistem komunikasi terbuka untuk memudahkan penyebaran informasi dari manajer kepada karyawan. Yang terakhir adalah teknologi, di mana teknologi ini juga memiliki peran penting yang dapat membantu kinerja manajer HR. Hal ini karena teknologi dinilai dapat mempermudah tugas manajer HR dalam memperoleh data dan menyusun strategi yang tepat dalam membangun persepsi yang positif kepada karyawan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini menghasilkan kerangka kerja yang mengidentifikasikan bahwa 6 praktik HR tersebut dapat mendukung perubahan organisasi. Karena praktik HR tersebut secara positif mempengaruhi persepsi karyawan sehingga mengurangi pertentangan pada karyawan dan akhirnya mendorong komitmen pada karyawan untuk mendukung perubahan pada organisasi. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan untuk melakukan penilaian persepsi karyawan pada tahap inisiasi, implementasi, dan konsolidasi selama masa perubahan itu berlangsung. Tujuannya agar manajer SDM ini dapat mengetahui seberapa besar komitmen karyawan kepada organisasi. Selain itu juga dapat membantu manajer SDM untuk memahami bagaimana implementasi praktik HR yang efektif selama proses perubahan organisasi. Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai bagaimana praktik HR yang paling baik yang dapat menimbulkan komitmen karyawan terhadap organisasi, lalu persepsi karyawan secara keseluruhan terhadap praktik HR yang dilakukan perusahaan, serta peran HR pada masa transisi. Kelebihan dari penelitian ini adalah ia melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu secara spesifik membahas mengenai peran praktik HR pada masa perubahan organisasi, sehingga hal ini memberikan insight baru dan menambah nilai orisinalitas penelitian. Kelebihan lain yang dimiliki penelitian ini adalah ia memperkuat pentingnya persepsi positif dari karyawan terhadap praktik HR yang diterapkan pada masa transisi, yang dapat meningkatkan komitmen karyawan untuk turut berubah menyesuaikan dengan perusahaan. Kelebihan lainnya yaitu penelitian ini menghasilkan framework yang dapat digunakan untuk basis penelitian selanjutnya, seperti untuk mencari tahu praktik HR manakah yang menimbulkan persepsi positif dari karyawan dan menguji seberapa efektif praktik HR terkait perubahan organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki penelitian ini. Selain memiliki kelebihan yang telah disebutkan, penelitian ini juga memiliki sejumlah ruang yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut lagi. Meskipun membahas mengenai praktik HR pada masa organisasi sedang berubah, namun dalam penelitian ini tidak terdapat bahasan mengenai praktik HR manakah yang menimbulkan persepsi positif dari karyawan, dan penelitian ini tidak menjelaskan seberapa efektif praktik HR terkait perubahan organisasi. Lalu, kekurangan lainnya yang dimiliki oleh penelitian ini adalah framework yang dihasilkan dalam penelitian ini disusun berdasarkan tinjauan pustaka tertentu, sehingga tidak mencakup literatur tentang praktik HR terkait perubahan organisasi secara keseluruhan. Kemudian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi praktik HR yang dibahas, karena cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi praktik HR yaitu mengutamakan area-area penting dalam organisasi saja. Kekurangan lainnya yang terdapat dalam
penelitian ini adalah model yang dihasilkan dari penelitian ini masih perlu diuji di dunia nyata sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih real. Sekarang saya akan masuk ke pembahasan untuk jurnal kedua yang berjudul High Commitment HR Practices, The Employment Relationship and Job Performance, a Test of a Mediation Model. Jadi latar belakang dari jurnal ini menjelaskan bahwa penelitian di bidang Human Resource Management sebagian besar hanya berfokus pada hubungan antara HRM itu sendiri dengan performa dan juga outcome yang dihasilkan. Nah, hal tersebut masih mempunyai kekurangan karena belum sepenuhnya mempertimbangkan proses keterkaitan antara HRM itu sendiri dengan outcome yang dihasilkan. Nah, akan tetapi sekarang sudah muncul penjelasan mengenai proses tersebut yang didominasi oleh penggunaan model AMO atau Ability, Motivation, dan Opportunity to Contribute. Nah, sayangnya model tersebut belum mampu menjelaskan proses bagaimana praktik HR itu mempengaruhi perilaku pegawai karena tidak memuat persepsi mereka yang seharusnya dijadikan sumber untuk memahami suatu hubungan kerja. Nah, sejauh ini kerangka analitik yang paling tepat untuk menjelaskan hal tersebut adalah social exchange theory karena telah menggabungkan persepsi dan juga sikap para pegawai atau karyawan serta hubungan dengan kinerja. Kemudian terdapat 3 persepsi yang dikaitkan dengan teori tersebut, yaitu perceived organizational support atau dukungan dari organisasi, kemudian ada job security dan juga kontrak psikologis. Nah, ketiga hal tersebut merupakan kunci atas employment relationship yang positif. Nah, sebagai lanjutan, penelitian ini juga akan mencari tahu keterkaitannya dengan tingkat kepuasan, motivasi, dan juga kinerja para karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menguji model praktik HR dan membahas keterkaitannya dengan hasil dari praktik tersebut melalui persepsi dan sikap karyawan. Atau dengan kata lain, penelitian ini mencoba membuka kembali pembahasan yang telah banyak diteliti, yaitu kaitan antara HRM dan kinerja, namun melalui perspektif yang baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menguji hubungan dari variabel yang sudah ditentukan. Adapun variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi 4, yaitu ada variabel kontrol yang terdiri atas tipe kontrak dan sektor, variabel independen yaitu praktik HR yang berkomitmen tinggi, dan variabel mediasi yang terdiri atas persepsi karyawan terhadap dukungan yang diberikan perusahaan, kontrak psikologis, job security, dan kepuasan kerja, dan yang terakhir yaitu variabel dependen yang terdiri atas kinerja karyawan dan absensi sakit. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner ke 835 orang karyawan dari 3 sektor bisnis yang berbeda di negara Spanyol, yakni produksi makanan, penyedia jasa, dan bidang edukasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang karyawan dari berbagai bidang. Penelitian ini menggunakan uji faktor tunggal Harman untuk menguji efek variansi metode terhadap hasil penelitian. Uji hipotesis menggunakan path analysis LISREL 8,80. Selain itu, pada penelitian ini juga digunakan pengujian indeks NNFI, CFI, GFI, dan AJFI. RMSEA diuji untuk mensintesiskan residu yang telah terstandarisasi. Sebagai tambahan, penelitian ini juga menguji SRMR untuk menguji mediasi. Untuk menguji mediasi, penelitian ini menggunakan STM. Kemudian, untuk membandingkan model-model yang telah tergabung, penelitian ini menggunakan uji Chi-square, Satora Bendler. Penelitian ini juga membandingkan nilai NNFI dan CFI untuk mengidentifikasikan perbedaan yang terdapat di antara model-model tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan hubungan kerja yang positif dapat meningkatkan komitmen dari Human Resource Management itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga melihat praktik HR sebagai organization's intentions dan dimaknai melalui ketiga fitur kunci hubungan kerja oleh para karyawan.
Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, 3 fitur kunci tersebut adalah dukungan dari perusahaan, kontrak psikologis, dan juga job security. Nah, untuk meningkatkan ketiga fitur kunci tersebut, diperlukan praktik HR dengan komitmen yang tinggi, karena pada akhirnya berkaitan dengan kepuasan kerja para karyawan. Nah, selanjutnya penelitian ini juga menemukan hubungan langsung antara pemenuhan kontrak psikologis dengan kinerja melalui mediasi kepuasan kerja karena meningkatkan rasa tanggung jawab. Nah, terakhir, penelitian ini juga menemukan menunjukkan bahwa kepuasan kerja juga berkaitan dengan kinerja karyawan yang lebih tinggi dan absensi. Nah, absensi yang dimaksud di sini tuh merujuk pada ketidakhadiran karena sakit, karena hal tersebut menawarkan indikator pertanggungjawaban dari para karyawan yang lebih jelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh jurnal kedua. Yang pertama dari kelebihan. Dari kelebihan ini kita bisa lihat dari sampel yang digunakan oleh peneliti. Peneliti menggunakan sampel dari 3 sektor yang berbeda, yaitu produksi makanan, retail, dan pendidikan, di mana peneliti ini ingin berusaha menganalisis persepsi karyawan terhadap praktik HR, namun dari latar belakang atau skill yang berbeda. Peneliti menganggap perbedaan skill ini juga akan mempengaruhi perspektif dari masing-masing lapisan masyarakatnya. Nah, produksi makanan ini mewakili dari skill karyawan yang rendah, sedangkan retail skill karyawan yang sedangkan pendidikan skill yang profesional. Lalu peneliti juga menganggap 3 sektor ini juga memiliki job security yang berbeda. Selain itu, peneliti juga menambahkan beberapa isu tambahan yang berpusat pada karyawan seperti work-life balance, promosi untuk kesempatan yang sama, kebijakan untuk menghindari perundungan dan pelecehan. Kemudian lanjut pada kekurangannya, jurnal ini memiliki kekurangan yaitu tidak mencantumkan perspektif dari manajer SDM, di mana manajer SDM ini kan merupakan salah satu komponen penting untuk membangun employment relationship dengan karyawan. Nah, employment relationship ini juga menjadi jembatan antara human resource management dengan performance. Namun sayangnya di jurnal ini tidak dicantumkan oleh peneliti. Padahal jika dicantumkan perspektif manager SDM ini, hasil penelitian akan memberikan informasi yang lebih lengkap dan lebih bisa memberikan saran sebagaimana praktik HR yang harus diterapkan agar lebih baik lagi. Kemudian saya akan bahas tentang keterkaitan antara jurnal pertama dengan jurnal yang kedua. Yang pertama kita bisa lihat dari persamaannya, yaitu tema. Tema yang diusung oleh kedua penelitian ini memiliki persamaan meneliti tentang praktik HR dan pengaruhnya terhadap komitmen karyawan. Kemudian kita juga bisa lihat dari hasilnya yang menyatakan bahwa kedua jurnal ini sepakat bahwa sumber daya manusia ini merupakan aset yang penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawannya sehingga dapat mendukung juga perusahaan untuk bergerak lebih baik. Kemudian kita bisa lihat juga dari perbedaannya. Perbedaannya ini kita bisa lihat dari tujuan. Jurnal pertama ini memiliki tujuan untuk menghasilkan atau membangun modal konseptual. Sedangkan jurnal yang kedua ini dia berusaha untuk menguji hubungan variabel. Lalu karena memiliki tujuan yang berbeda, maka metode yang digunakan pun juga berbeda. Di mana jurnal yang pertama menggunakan metode hasil literatur review, sedangkan jurnal kedua merupakan hasil kuesioner. Lalu, karena tujuannya juga berbeda, maka sudut pandang atau ruang lingkup yang ingin diteliti oleh kedua jurnal ini pun juga berbeda. Di jurnal pertama kita bisa lihat bahwa yang diteliti oleh peneliti ini adalah perusahaan yang gagal untuk menerapkan praktik HR. Sedangkan pada jurnal kedua ini, penelitian dilakukan dengan menganalisis perusahaan yang sudah menerapkan high performance work system, di mana praktik HR sudah lebih baik dan perusahaan juga sudah mengerti bagaimana praktik HR yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Sekarang saya akan masuk ke dalam pembahasan jurnal pembanding, yaitu Strategic HR Practices and Firm Performance, the Moderating Effects of High Involvement Work Practices. Jadi, jurnal ini mempunyai tujuan untuk mengetahui strategi fungsi HR yang berkontribusi dalam perbaikan performa perusahaan. Nah, tujuan tersebut muncul
dari adanya permasalahan di mana terdapat perbedaan dari strategi yang diimplementasikan dengan strategi yang direncanakan. Oleh sebab itu, pada saat sebuah perusahaan ingin memanfaatkan atau mengembangkan sebuah strategi, sangat diperlukan komitmen dan juga persetujuan dari para karyawan guna menghindari perbedaan tersebut. Kemudian, fokus dari penelitian ini adalah praktik kerja dengan keterlibatan yang tinggi dengan harapan dapat meningkatkan sikap positif dari para karyawan. Nah, keterlibatan praktik kerja tersebut adalah sebagai moderator potensial dalam integrasi fungsi SDM strategis dan kinerja perusahaan. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan perusahaan-perusahaan dari Korea sebagai unit analisis karena perusahaan-perusahaan tersebut mengalami perubahan yang drastis dalam sistem HR-nya setelah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997. Nah, perubahan sistem HR tersebut kemudian diikuti dengan perubahan radikal lain dalam fungsi HR yang meliputi keahlian administrasi dan juga mitra strategisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini bermaksud untuk mencari tahu hubungan antara fungsi SDM terhadap performa perusahaan. Sebanyak 203 perusahaan swasta Korea menjadi sampel dalam penelitian ini. Variabel strategic HR function diukur menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5. Kemudian, untuk variabel high involvement work practices juga diukur menggunakan skala Likert dengan tingkatan 1 hingga 4. Variabel program pengembangan kerja memiliki sejumlah 14 aspek untuk diukur, sedangkan untuk variabel program pelatihan karyawan diukur dengan mempertimbangkan 9 aspek. Penelitian ini juga mempertimbangkan bagaimana pengelolaan pekerja tidak tetap dari aspek SDM dan diukur menggunakan skala Likert 1-5. Variabel kinerja perusahaan diukur berdasarkan 2 indikator, yaitu pendapatan perusahaan dan penghasilan bersih. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yang dianggap dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, seperti ukuran dan usia perusahaan, strategi inovasi perusahaan, hubungan antara manajemen dan buruh, serta keanggotaan yang dimiliki perusahaan dalam serikat industri. RMSEA dan CFI dan GFI digunakan untuk menguji validitas dari skala yang telah ditentukan. Setelah dilakukan pengujian, ditemukan bahwa strategic HR function memiliki korelasi yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Program pengembangan karir, program pelatihan karyawan, dan program benefit untuk pekerja tidak tetap memiliki keterkaitan positif terhadap kinerja perusahaan. Kemudian, strategi inovasi dan hubungan manajemen dengan pekerja memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan asumsi bahwa strategi SDM sangat membutuhkan komitmen dari karyawan agar dapat diimplementasikan dengan maksimal, penelitian ini berfokus pada high involvement work practices sebagai suatu mekanisme yang dapat menjembatani fungsi SDM dengan kinerja perusahaan. Fungsi SDM memiliki dampak langsung yang tidak terlalu kuat terhadap kinerja perusahaan, namun dengan adanya high involvement work practices, hubungan antara fungsi SDM dengan kinerja perusahaan dapat menguat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara jurnal pembanding dengan 2 jurnal sebelumnya. Yang pertama, kita bisa lihat dari hasil penelitian dicantumkan oleh jurnal pembanding bahwa jurnal pembanding ini mendukung model konseptual yang dibuat oleh jurnal pertama. Jurnal pembanding ini menyatakan bahwa pelatihan yang dikaitkan dalam pengembangan karir dalam jurnal, lalu kepemimpinan dalam konteks jurnal pembanding adalah motivasi kepada karyawan, integrasi lintas fungsional dikaitkan dengan strategi high involvement practice, dan komunikasi, yaitu pemberian informasi bisnis kepada karyawan, dapat meningkatkan komitmen pada karyawan. Namun, jurnal pembanding ini tidak menggunakan variabel persepsi untuk meningkatkan komitmen karyawan, melainkan melalui peningkatan partisipasi karyawannya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian, kita juga bisa lihat bahwa jurnal pembanding ini juga terkait dengan jurnal yang kedua, di mana jurnal pembanding ini menyatakan bahwa kinerja perusahaan ini dapat meningkat apabila kinerja karyawannya juga ikut meningkat, di mana kinerja karyawan ini bisa meningkat melalui melalui pembentukan komitmen pada karyawannya. Jadi jika bisa kita kaitkan lagi kembali dengan jurnal yang pertama,
kita bisa urutkan bahwa jurnal pertama ini menghasilkan model konseptual praktik HR seperti apa yang cocok untuk diterapkan selama perubahan organisasi. Kemudian di jurnal kedua ini jelaskan bahwa praktik HR tersebut ternyata bisa meningkatkan komitmen pada karyawan dan juga meningkatkan kinerja karyawannya. Kemudian pada jurnal ketiga ini diteruskan kembali bahwa kinerja karyawan yang baik ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami.